Halo teman rebahan, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin akan membahas manhwa yang berjudul Kembali Setelah 10.000 Tahun. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video kali ini dan di video sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Kau, siapa kau sebenarnya? Apa kau dikirim oleh Guildmere? Kangwo berkata di dalam hatinya. Guildmere, itu salah satu dari 5 guild terbesar sekarang kan? Lalu Kangwo berkata, aku tak tahu apa yang kau bicarakan. Aku tak bergabung ke guild manapun. Jangan pura-pura bodoh. Mana mungkin orang sepertimu tak memiliki guild, ucap gadis berambut merah itu. Apa memang perlu bergabung dengan guild? Dan memangnya apa yang guildmu sampai berbuat seperti ini? Ucap Kangwo. Hah? Guildku? Guild yang memiliki reputasi bagus di antara 5 guild terbesar di negara ini, ucap gadis berambut merah itu. Namun saat ingin mengucapkan nama guildnya, ia teringat ucapan seseorang. Ia berkata di dalam hatinya, Ketua HR berkata padaku untuk mengurangi menyebutkan nama guild sebisa mungkin. Aku terlalu bersemangat, tenangkan dirimu. Namun Kangwo malah menghampiri manajemen kasir dan telah selesai bermain. Kangwo berkata sambil membayar tagihan komputer dan makanannya. Tolong bonnya. Oke, terima kasih, ucap sang kasir. Sang gadis berambut merah itu pun terkejut. Kangwo tidak memperhatikannya dan berkata dengan nada marah. Oi, aku sedang bicara padamu. Mau kemana kau? Ah, aku udahan. Ekspresimu nyebelin banget, ucap Kangwo dengan ekspresi terganggu olehnya. Sang gadis berambut merah itu pun menghampirinya dan berkata, Oi, kau, berhenti bercanda dan katakan apa yang sebenarnya. Aku baru tahu ada player rank A yang tak memiliki guild. Kangwo mengeluarkan kartu playernya dan menunjukkan itu kepadanya sambil berkata, Nih lihat. Sang gadis berambut merah itu pun melihat itu dan terkejut bahwa Kangwo masih rank D. Dia berkata, Rank D? Jadi kau beneran pemula? Ya, seharusnya kau bersikap baik pada pemula kan? Aku hampir mati, ucap Kangwo sambil memasukkan kartu playernya ke kantong celananya. Sang gadis berambut merah itu pun terdiam untuk beberapa saat lalu berkata di dalam hati. Apa? Mana mungkin dia bisa menghindari semua serangan dengan sempurna kalau dia memang benar pemula. Gerakan tadi itu dari player rank D. Kangwo keluar dari warnet tersebut sambil berkata, Sudah selesai kan? Kalau begitu aku pergi. Datang lagi ya, ucap sang manajemen warnet. Si gadis berambut merah itu sontak terkejut mendengar hal itu dan berkata, Uh, eh, tunggu. Gadis berambut merah itu terdiam sejenak lalu berkata di dalam hatinya, Bajingan itu, mungkinkah dia? Kangwo keluar dari warnet tersebut. Ia terdiam sejenak dan memikirkan apa yang terjadi sebelumnya. Kangwo berkata di dalam hatinya, Meski kekuatanku disegel dan hampir kehilangan semua kemampuanku, pengalaman bertarung yang kubangun selama 10.000 tahun selama ini takkan menghilang. Tapi, kurasa sangat sedikit player yang bisa mengikuti gerakanku, khususnya gerakan yang terakhir itu. Untuk sekejap, aku tak tahu serangan apa yang akan digunakan sebenarnya. Kangwo berkata sambil menenangkan hatinya. Siapa wanita itu? Namun tiba-tiba, Kangwo terkejut bahwa ada sesuatu yang hilang di bajunya. Di sisi lain, gadis berambut merah itu keluar sebentar untuk menelpon seseorang. Ia membuka jendela dari tempat warna tersebut, lalu meloncat ke atas AC yang ada di kepalanya dengan gaya parkur. Ia pun mengambil ponselnya dan melihat situasi yang ada, lalu berkata di dalam hatinya, Baiklah, di sini tidak ada orang. Dan juga aku kecilkan volumenya. Ia pun menelpon seseorang.
Telepon pun terangkat dengan seorang customer service dari Departemen Strategi Guild Red Rose. Halo, Nona Chae Yoenjo. Ini Departemen Strategi Guild Red Rose. Ucap customer service lewat teleponnya. Ternyata nama gadis tersebut adalah Chae Yoenjo, pemilik dan guild master dari Red Rose. Yoenjo berkata, sambungkan aku dengan kedua HR. Baiklah, ucap customer service tersebut. Telepon disambungkan langsung ke orang yang dimaksud Yoenjo. Ya, ini ketua HR Guild Red Rose, Pak Hyung-woo. Ada apa? Ucap seseorang yang dimaksud Yoenjo yang ternyata adalah ketua HR Red Rose. Pak Hyung-woo, Yoenjo pun memintanya untuk menyelidiki sesuatu tentang Kang Woo. Hyung-woo, aku ingin kau menyelidiki sesuatu. Ini masalah penting. Hyung-woo pun terkejut mendengar hal itu dari Yeonjo dan berkata, masalah penting? Apa mungkin berhubungan dengan kultus pemuja demonik? Mungkin iya, mungkin tidak. Lalu menjelaskan apa yang terjadi sebelumnya kepada Hueng-woo, lalu berkata, dia menyembunyikan identitasnya. Pria yang mencurigakan. Aku sudah melihat kartu pelajar miliknya. Namanya Oh Kang-woo. Di kartu tertulis dia pelayar Rengdi. Kalau begitu, chip identifikasi mana belum terpasang di kartunya? Kartu Rengdi lebih mudah dipalsukan daripada kartu Rengsi. Tapi kalau dia memang bagian dari pemuja sesat itu yang aktif di Rengdi, dia pasti orang yang selama ini suka menyerang para pemula. Ucap Hyung-woo. Tidak, ucap Yoenjo, lalu menjelaskan tentang kehebatan Kang Woo menghindar semua gerakan miliknya kepada Hyung-woo. Tidak, dia bukan orang yang lemah. Dia orang kuat yang mampu mengikuti gerakanku. Hyung-woo terkejut mendengar hal itu dan berkata, itu tidak masuk akal. Meski Guildmaster tak menggunakan seluruh kekuatan Anda, tak mungkin ada anggota kultus pemuja demonik yang bisa melakukan hal seperti itu. Yoenjo terdiam sejenak lalu berkata, sampai saat ini, yang kau katakan itu mungkin ada benarnya. Lalu Yoenjo berkata di dalam hatinya, ya benar. Kami sudah memburu kultus pemuja demonik sejak lama, tapi tak ada satupun dari mereka yang bisa menandingiku. Salah satu player terkuat di Korea. Aku yakin sekali, tapi bajingan itu, dengan gerakan itu, kemungkinan kalau dia sekuat itu, dia mungkin adalah anggota eksklusif kultus pemuja demonik. Atau bahkan keduanya, ucap Hyung-woo. Yoenjo pun mengangkat jempolnya dan setuju atas ucapan Hyung-woo. Hyung-woo berkata, hah, apa ini artinya kultus pemuja demonik sudah bergerak? Kita tak bisa mengabaikan kemungkinan tersebut. Cari tahu apa yang kau dapatkan tentang dirinya, ucap Yoenjo sambil mengeluarkan sesuatu dari kantong jaketnya dengan cepat. Hyung-woo pun mengerti ucapan dari Yoenjo dan berkata, siap. Telepon ditutup oleh Yoenjo. Yoenjo memasukkan teleponnya ke dalam kantong celananya. Ia pun melihat apa yang ia ambil dari jaket Kang Woo, yang ternyata adalah sebuah kancing dari kerah jaket atas. Yoenjo berkata di dalam hati, masih belum jelas apakah dia dari kultus pemuja demonik atau bukan. Tapi satu hal yang pasti, aku yakin sekali. Kembali kepada Kang Woo. Kang Woo menyadari bahwa kancing di kerah atas jaketnya robek. Kang Woo berkata, robek? Jadi memang benar aku kehilangan keberadaannya untuk sekejap. Di dalam hati mereka berdua pun berkata, orang itu, dia lebih kuat dariku. Kembali ke Yeonjo yang masih jongkok di atas AC, ia berkata, kalau dia memang seorang pelayar Rengdi dan bisa menggunakan gerakan sehebat itu karena terlahir dengan bakat jenius, pria itu kembali ke Kang Woo yang meninggalkan arena depan warnet tersebut. Kang Woo berkata, kukira aku bisa sedikit bersantai hari ini. Aku harus cepat-cepat pergi ke gate Rengsi setelah menerima kartu Rengsi besok. Kang Woo memikirkan tentang apa yang terjadi sebelumnya lalu berkata di dalam hatinya, selama ada orang seperti dia, aku tak menjamin kalau aku akan berada di puncak selamanya. Aku harus cepat bertambah kuat. Jaga-jaga kalau terjadi sesuatu yang tak diinginkan terjadi. Kembali kepada Yoenjo yang kembali ke warnet.
Yuenjo melihat bahwa permainannya sudah selesai dengan kekalahan. Ranknya turun dari silver ke bronze. Yuenjo pun kesal atas hal itu, lalu berkata di dalam hatinya, sambil merusak kancing jaket milik Kang Wo menjadi debu. Oh Kang Wo bajingan, tak peduli apapun yang terjadi, aku akan menemukanmu dan membunuhmu. Kembali ke Kang Wo. Kang Wo tiba-tiba merasa merinding di seluruh tubuhnya. Kang Wo berkata di dalam hatinya, kok tiba-tiba aku merinding? Dan sampai di sini saja video kali ini. Jangan sampai ketinggalan video selanjutnya.